BMW M3 merupakan mobil yang memiliki histori panjang dalam dunia motorsport, mulai dari rally, touring, drifting, atau bahkan menurun di tangga. Mobil yang sudah eksis sejak tahun 1986 ini bahkan sangat populer di kalangan para petrolhead maupun pecinta BMW karena mobil ini sangat populer melalui game Need for Speed Most Wanted atau juga populer karena banyak pemilik seri 3 standar yang memasangi mobil mereka dengan emblem M3. Willkommen im Wheelslab und das ist Geschichte des BMW M3. Kehadiran BMW M3 tak dapat dilepaskan dari ambisi pabrikan yang bermarkas di Munich, Jerman ini untuk mengikutkan seri 3 E30 berpartisipasi pada ajang Deutsche Tourenwagen Meisterschaft atau DTM dan kejuaraan grup A Touring. Tapi saat itu, aturan homologasi mengharuskan pabrikan yang berpartisipasi memproduksi versi massal dari mobil yang akan dipertandingkan. BMW menyanggupi syarat tersebut dengan memperkenalkan M3 versi produksi massal dalam ajang Frankfurt Auto Show 1985. M3 yang dijual umum ini diproduksi dalam bentuk coupe dan convertible. Saat itu, M3 menggunakan mesin high rev DOHC 2000cc 4 silinder segaris naturally aspirated berkode S14. Mesin yang dipasangkan dengan transmisi manual 5 percepatan ini mampu memuntahkan tenaga hingga 192 horsepower dengan top speed mencapai 235 km per jam. Tidak hanya peningkatan di sisi performa, BMW merancang kaki-kaki M3 generasi pertama ini dengan mengambil sistem suspensi dan pengereman dari kakaknya seri 5 E28. Hal ini membuat M3 tidak hanya baik dalam akselerasi, tetapi juga ketika deselerasi. BMW M3. Freude am Fahren in Reinkultur. Kehadiran M3 mendapatkan respon positif tidak hanya di pasar otomotif, tetapi juga dunia balap. Hal ini kemudian membuat BMW merilis beberapa versi yang lebih sangar dari M3 standar seperti M3 Evo 2 dan M3 Evo 3. Ternyata, kata Evo lebih dulu digunakan di BMW sebelum kemudian digunakan Mitsubishi dalam Lancer Evolution. M3 Evo 2 diproduksi pada 1988 dengan peningkatan di sektor mesin, penggunaan velg yang lebih besar, dan penggunaan kaca yang lebih ringan untuk weight reduction. Mobil yang hanya diproduksi sebanyak 505 unit ini memiliki output tenaga hingga 217 daya kuda. Sementara itu, M3 Evo 3 diperkenalkan pada 1990. Tenaga yang dikeluarkan mencapai 235 daya kuda dengan redline yang lebih tinggi dari BMW M3 standar. BMW M3 Sport Evolution 3 memiliki top speed hingga 250 km per jam dan diproduksi sebanyak 600 unit. M3 generasi pertama beberapa kali menjuarai beberapa ajang seperti 2 gelar di DTM, 2 gelar European Touring Car Championship, 1 gelar di World Touring Car Championship, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1992, BMW meluncurkan generasi kedua dari M3 setahun setelah merilis seri 3 berkode E36. Generasi kedua ini awalnya diproduksi dalam bentuk coupe, kemudian disusul dalam bentuk convertible dan sedan 4 pintu pada 1994. Namun berbeda dari generasi sebelumnya, spesifikasi M3 E36 disesuaikan di beberapa negara. M3 tercatat diproduksi di beberapa marketplace seperti Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia dengan nama dan spesifikasi yang berbeda-beda. Untuk pasar Eropa, M3 E36 hadir dengan nama BMW M3 GT. Menggunakan mesin 3000cc inline 6 naturally aspirated, M3 GT memiliki keluaran tenaga 295 daya kuda dan torsi 320 Nm. Mesin berkode S50B30 ini mampu melesatkan M3 GT hingga 275 km per jam. The second generation M3 was a bestseller. This series rolled off the production line more than 71,000 times and even outdid the success of its predecessor. Sementara itu, versi paling kencang M3 generasi ini justru diproduksi di negeri kanguru Australia. Menggunakan nama M3R, performa mobil tersebut ditingkatkan secara khusus oleh BMW Australia. BMW M3R menghasilkan tenaga sekitar 322 horsepower dengan upgrade kaliper rem 4 piston di bagian depan dan drive shaft yang diambil dari M5 E34. M3R juga hadir tanpa AC, bumper yang lebih besar, dan spoiler yang lebih agresif.
M3 generasi kedua ini diproduksi hingga tahun 1999 dan terjual sekitar 70.000 unit di seluruh dunia. Meroketnya angka penjualan M3 generasi kedua membuat BMW semakin serius dalam memproduksi generasi ketiga dari M3. Konsep desain M3 E46 bahkan sudah dirancang sejak tahun 1997 atau 3 tahun sebelum generasi ketiga dari seri 3 meluncur. M3 E46 resmi meluncur pada tahun 2000. Namun, kali ini BMW hanya memproduksi M3 generasi ini dalam bentuk coupe dan convertible. M3 generasi ini menggunakan mesin 3200 cc inline six dengan tenaga 338 horsepower dan torsi 365 Nm. Mesin berkode S54 tersebut dipasangkan dengan transmisi 6 percepatan manual dan 6-speed semi-manual gearbox atau SMG. Belakangan, BMW meluncurkan varian spesial dari M3 E46 yaitu M3 CSL dan yang paling legendaris M3 GTR. Bahkan, saking legendarisnya, mobil ini menjadi hero car di 2 edisi game Need for Speed yaitu Need for Speed Most Wanted dan Need for Speed Carbon. M3 CSL atau Coupe Leichtbau dalam bahasa Jerman atau Coupe Sport Lightweight dalam bahasa Inggris meluncur pada tahun 2004. Seperti namanya, mobil yang hanya diproduksi sebanyak 1.383 unit ini memiliki bobot hanya 1.385 kg atau sekitar 110 kg lebih ringan dari M3 standar. Selain bobot yang lebih ringan, M3 CSL juga memiliki tenaga yang lebih besar, yakni 382 horsepower dan torsi 370 Nm. Mobil ini memiliki handling yang lebih baik dan weight distribution 50/50. Bahkan, meski hanya diproduksi dengan transmisi otomatis, M3 CSL memiliki figur akselerasi 80 milisecond lebih cepat ketimbang M3 manual. Sementara itu, M3 GTR diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas pada 2001. Mobil yang hanya diproduksi 10 unit untuk umum ini merupakan M3 dengan tenaga yang terbesar dalam sejarah, paling tidak sampai video ini dibuat. M3 GTR menggunakan mesin 4000 cc V8 naturally aspirated dengan tenaga yang dibatasi hingga 444 horsepower dengan top speed yang juga dibatasi sampai 295 km per jam. Saat itu, mobil ini dijual dengan harga 250.000 euro atau saat itu sekitar 2,25 miliar rupiah. Sekarang ini, sudah sangat sulit untuk menemukan BMW M3 GTR. Salah satu yang masih dapat dilihat secara umum terdapat di BMW Museum di Munich, Jerman. M3 generasi keempat mengaspal pada 2007 silam. Saat itu, BMW memproduksi M3 generasi keempat dalam bentuk sedan 4 pintu, coupe, dan convertible dengan kode chassis E90, E92, dan E93. M3 tersebut tercatat sebagai M3 pertama yang diproduksi dengan transmisi kopling ganda 7 kecepatan. M3 yang diproduksi hingga 2013 ini hadir dengan mesin 4000 cc V8 bertenaga 414 daya kuda dan torsi 400 Nm. Mesin berkode S65B40 ini mampu melesatkan BMW M3 hingga top speed mencapai 282 km per jam. BMW kemudian meluncurkan versi yang paling ganas dari M3 generasi ini, yaitu BMW M3 GTS. Berbentuk coupe, mobil ini merupakan varian yang lebih ringan, lebih race-oriented, dan lebih kencang dari M3 standar. Mobil yang ikonik dengan warna oranye ini hadir dengan mesin 4400 cc V8 dengan titanium exhaust, settingan rem yang lebih pakem, dan pengendalian yang jauh lebih baik dari M3 standar, yang notabene saat itu merupakan yang terbaik di kelasnya. Mobil yang hanya diproduksi sebanyak 150 unit ini memiliki output hingga 444 horsepower, top speed 305 km per jam, dengan catatan 0-100 km per jam dalam 4,4 detik. BMW juga kembali turun dalam ajang DTM pada 2012 setelah 20 tahun absen dengan menurunkan mobil yang berbasis dari M3. Menariknya, M3 langsung menjuari kejuaraan DTM tersebut. BMW kemudian merilis varian M3 GTM Champions Edition pada 2013 dengan warna khusus dan logo M pada bagian samping. M3 generasi keempat ini berhenti diproduksi pada 2013 silam dengan angka penjualan mencapai 66.000 unit. M3 generasi kelima kemudian rilis pada 2014. Mobil berkode chassis F80 ini hanya diproduksi dalam bentuk sedan 4 pintu dengan mesin yang lebih ringkas dari generasi sebelumnya.
M3 generasi kelima menggunakan mesin 3000 cc 6 silinder segaris, namun kali ini menggunakan twin turbo. Mesin berkode S55 tersebut memuntahkan tenaga maksimal 425 daya kuda dengan torsi 550 Nm. M3 ini mampu mencatatkan figur akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 3,9 detik dengan top speed hingga 280 km per jam. The all-new BMW M3 sedan. Experience the spirit of true M racing. Sayangnya, M3 generasi tersebut tidak lagi diturunkan dalam ajang balap touring manapun. Legasi balap mobil yang sebelumnya dipegang oleh M3 kemudian dilanjutkan oleh BMW M4 berkode F82. BMW mengatakan akan memproduksi M3 generasi ke-6 pada 2021 mendatang dengan menggunakan basis dari seri 3 teranyar berkode G20. Meski belum diumumkan secara resmi, namun BMW membeberkan ada sejumlah ubahan yang akan diberikan untuk meningkatkan performa generasi ke-6 M3 tersebut. BMW menyebut akan menggunakan mesin 3000 cc turbo inline 6 dengan konfigurasi rear wheel drive dan opsi all wheel drive. Meski tetap memproduksi M3 dengan transmisi manual, namun varian itu hanya ditaruh untuk M3 varian rear wheel drive. Sama seperti generasi kelima, M3 terbaru ini akan diproduksi dalam bentuk sedan 4 pintu dan rencananya juga akan diproduksi dalam bentuk station wagon. Itulah sejarah dari BMW M3. Silakan tulis tanggapan, kritik, dan saran kalian di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video Wheels Lab selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini, share, dan subscribe channel Wheels Lab. Jangan lupa juga untuk mengunjungi laman Facebook kami di facebook.com/wheelslab.id. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.